Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ivan Maulana dengan NPM 24150610988 yang akan menjelaskan model proses prototyping dan juga Scrum. Yang pertama ada prototype atau model proses prototyping, seperti namanya prototype, yaitu versi awal atau belum jadinya. Jadi, apa sih model proses prototype itu? Nah, itu adalah salah satu metode dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pembuatan versi awalnya atau sebelum sistemnya nanti difinalisasi. Nah, apa sih perbedaan model prototype ini dengan yang lain? Jadi model prototype ini digunakan untuk memahami kebutuhan penggunanya. Jadi nanti salah satu cara kerjanya itu adalah evaluasi dari pengguna. Jadi diuji sama pengguna, user-user itu. Jadi mereka akan memberikan feedback atau umpan balik kepada kita sebagai software engineer maksudnya, untuk menciptakan sistemnya menjadi lebih baik lagi dengan evaluasi itu. Juga model prototype ini digunakan demi mengurangi resiko kesalahan dalam pengembangan sistemnya. Lalu ada latar belakang model prototyping. Jadi model prototyping ini dikembangkan pada tahun 1970-an sebagai solusi terhadap kesulitan dalam memahami kebutuhan pengguna secara menyeluruh di awal proyek. Lalu pendekatan prototyping ini memungkinkan pengembangan untuk membuat versi awal dari perangkat lunak atau prototype yang dapat diuji oleh pengguna. Nah, dari umpan balik yang diberikan, pengembang dapat menyempurnakan sistem sebelum pengembangan penuh dilakukan. Model ini sangat berguna dalam proyek di mana kebutuhan tidak jelas atau sering berubah. Jadi dengan evaluasi itu akan terbentuk sistem perangkat lunak yang diharapkan oleh user dengan umpan balik dari mereka juga gitu. Yang kedua ada model Scrum ya. Model proses Scrum. Model proses Scrum itu apa sih? Model proses Scrum itu adalah salah satu metode dalam pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam Agile Development. Nah, Agile Development itu sendiri adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas atau fleksibilitas lah. Jadi metode ini sangat cocok untuk proses proyek yang dinamis yang membutuhkan fleksibilitas tinggi karena memungkinkan perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangannya. Dengan pendekatan Scrum, tim dapat memberikan hasil secara lebih cepat dan responsif terhadap umpan balik dari pengguna atau pemangku kepentingannya. Lalu ada latar belakangnya. Latar belakang model Scrum. Nah, model Scrum ini pertama kali diperkenalkan oleh Hirotaka Takeuchi dan Ikujiro Nonaka pada tahun 1986 dalam makalah mereka yang berjudul The New Product Development Game. Nah, mereka menggambarkan pendekatan pengembangan produk yang lebih fleksibel dan juga cepat, yang kemudian diadaptasi ke dalam pengembangan perangkat lunak oleh Ken Sweber dan Jeff Sutherland pada awal 1990-an. Nah, Scrum ini menjadi salah satu model utama dalam Agile Software Development yang secara resmi diperkenalkan oleh Adam Agile Manifesto pada tahun 2001. Nah, model ini dikembangkan untuk mengatasi tantangan dalam proyek perangkat lunak yang kompleks dan membutuhkan fleksibilitasnya tinggi, yang seperti tadi aku bilang, dengan pendekatan iteratif secara bertahap dan juga kolaboratif. Oke, sekian, terima kasih, yang akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delvina Nurrahmatika dengan NPM 24150610033. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah diawali dan dijelasi oleh teman saya tadi. Nah, jadi selanjutnya yaitu urutan aktivitas dalam model prototyping. Nah, jadi model prototyping ini digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dengan membuat prototype terlebih dahulu sebelum produk akhir. Nah, model ini cocok untuk proyek di mana kebutuhan belum jelas dan memerlukan banyak umpan balik dari pengguna. Nah, jadi urut-urutannya yaitu yang pertama mengumpulkan kebutuhan. Nah, ini tuh identifikasi kebutuhan pengguna. Nah, tahap pertama dalam model prototyping ini adalah mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna. Nah, jadi identifikasi dilakukan dengan mewawancarai pengguna, mengamati proses bisnis, atau melalui survei. Nah,
karena kebutuhan mungkin belum sepenuhnya jelas, pengembang dan pengguna bekerja sama untuk memahami harapan terhadap sistem. Nah, yang kedua yaitu membuat prototipe cepat, yaitu pengembangan awal sistem. Berdasarkan kebutuhan yang dikumpulkan, pengembang membuat prototipe awal. Prototipe ini adalah versi sederhana dari sistem yang memiliki fitur dasar agar pengguna dapat melihat gambaran kasar dari perangkat lunak. Fokusnya bukan pada fungsionalitas penuh, melainkan pada tampilan dan alur kerja sistem. Proses ini dilakukan dengan cepat untuk segera mendapatkan umpan balik dari pengguna. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi prototipe, umpan balik dari pengguna. Nah, jadi pengguna mencoba prototipe dan memberikan umpan balik mengenai desain, fitur, serta apakah sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika ada kekurangan atau fitur yang tidak sesuai, pengguna akan menyampaikan masukan kepada tim pengembang. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui demonstrasi langsung atau pengujian di lingkungan terbatas. Nah, yang keempat ada penyempurnaan prototipe, yaitu perbaikan berdasarkan umpan balik. Nah, jadi tim pengembang melakukan perbaikan pada prototipe berdasarkan umpan balik dari pengguna. Bisa meliputi perubahan tampilan, alur kerja, atau fitur yang dianggap kurang sesuai. Siklus evaluasi dan penyempurnaan dapat berulang beberapa kali hingga pengguna merasa puas dengan desain dan fitur yang ada. Lalu yang kelima yaitu pengembangan sistem final. Nah, jadi implementasi penuh perangkat lunak. Setelah prototipe dianggap memenuhi kebutuhan, pengembang mulai membangun versi akhir dari sistem. Implementasi dilakukan dengan mengembangkan fitur secara lengkap, mengoptimalkan performa, dan melakukan pengujian akhir sebelum sistem benar-benar digunakan. Setelah selesai, sistem siap untuk diterapkan secara penuh di lingkungan kerja atau publik. Nah, yang selanjutnya yaitu urutan aktivitas dalam model Scrum. Nah, model Scrum ini adalah metode pengembangan perangkat lunak berbasis Agile, di mana proyek dikerjakan dalam siklus yang disebut sprint. Setiap sprint biasanya berlangsung selama 1-4 minggu dan berisi serangkaian tugas yang harus diselesaikan oleh tim pengembang. Tahap-tahapannya yaitu yang pertama ada perencanaan produk, yaitu penyusunan produk backlog. Nah, pada tahap ini tim mengidentifikasi fitur-fitur yang dibutuhkan dalam proyek dan menyusunnya dalam produk backlog. Produk backlog adalah daftar fitur atau pekerjaan yang harus dikerjakan disusun berdasarkan prioritas. Peran product owner sangat penting dalam menentukan prioritas fitur yang harus dikerjakan lebih dahulu. Yang kedua yaitu ada perencanaan sprint, yaitu pemilihan tugas untuk sprint. Dari daftar produk backlog, tim memilih sejumlah fitur yang akan dikerjakan dalam satu sprint. Pemilihan ini dilakukan dalam sprint planning meeting, di mana tim memutuskan tugas mana yang bisa diselesaikan dalam waktu sprint yang telah ditentukan. Setelah perencanaan selesai, tim mulai bekerja pada tugas-tugas tersebut. Lalu, yang ketiga yaitu ada pelaksanaan sprint. Nah, pengembangan dan pengujian fitur. Nah, tim pengembang mulai bekerja dengan metode iteratif untuk membangun dan menguji fitur. Setiap anggota tim memiliki peran masing-masing dan bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan tugas sesuai rencana. Nah, dalam proses ini, tim sering mengadakan pertemuan harian atau disebut juga dengan daily scrum untuk membahas progres, hambatan, dan solusi. Yang keempat ada review sprint, yaitu presentasi hasil kerja. Nah, setelah sprint selesai, tim melakukan sprint review, di mana mereka mempresentasikan fitur yang telah dikembangkan kepada pemangku kepentingan, misalnya klien atau manajer. Nah, tim ini mendapatkan umpan balik tentang apakah fitur sudah sesuai dengan kebutuhan atau masih perlu perbaikan. Nah, yang kelima ada retrospective sprint, yaitu evaluasi dan peningkatan proses kerja. Setelah review, tim melakukan sprint retrospective
untuk mengevaluasi proses kerja mereka. Mereka membahas hal-hal yang berjalan dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki di sprint berikutnya. Tujuan retrospektif ini adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja tim dalam pengembangan perangkat lunak selanjutnya. Baik, saya Rio Gunawan dengan NPM 2415061092 akan menjelaskan dari ciri proyek yang cocok untuk model proses prototyping. Jadi model proses prototyping itu cocok untuk proyek yang dimana kebutuhan pengguna itu belum sepenuhnya jelas dan masih berubah-ubah. Terus model ini cocok untuk pengembangan proyek yang memerlukan interaksi intensif dengan pengguna dan juga pengembang perangkat lunak. Dan proses model ini cocok untuk skala yang rendah hingga menengah. Terus ada ciri proyek dari proses Scrum. Model Scrum ini cocok untuk proyek-proyek yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi dan dinamis. Terus model Scrum ini membutuhkan tim yang kecil dan multidisiplin, serta skala proyeknya itu dari tinggi hingga kompleks. Nah, ciri khas dari model prototyping. Yang pertama itu ada ciri khas dari model prototyping itu fokusnya pada pengembangan prototype yang cepat dan iteratif. Terus prototype ini digunakan sebagai alat komunikasi antar pengembang dan pengguna untuk memastikan bahwa pengguna terpenuhi kebutuhannya. Model ini juga memiliki fokus untuk berkelanjutan dari pengguna ya. Untuk pengguna bisa melihat dan mencoba fitur-fitur perangkat lunak sebelum implementasinya lengkap. Terus ada ciri khas dari model Scrum. Ciri khas dari model Scrum itu adalah penggunaan sprint sebagai unit waktu untuk pengembangan. Scrum juga menekankan pada kolaborasi tim, transparansi, dan adaptasi terhadap perubahan. Scrum juga memiliki daily Scrum meeting dan sprint retrospektif, yang dimana praktik ini adalah praktik khas yang membedakan Scrum dari model lainnya. Terus ada kelebihan dan juga kekurangan dari proses model tersebut. Yang pertama ada kelebihan dari prototyping. Yang pertama, memudahkan pemahaman kebutuhan pengguna dan mengurangi resiko kesalahan dalam spesifikasi. Terus ada kekurangan dari prototyping. Yang pertama itu adalah prototype mungkin tidak mewakili produk final dan juga dapat memoroskan waktu jika iterasi terlalu banyak. Terus yang kedua ada Scrum, dimana kelebihan Scrum itu fleksibel terhadap perubahan kebutuhan dan juga meningkatkan transparansi dan kolaborasi tim. Dan kekurangannya adalah membutuhkan komitmen yang tinggi dari tim dan kurang cocok untuk proyek-proyek dengan kebutuhan yang stabil. Kemudian ada kesimpulannya. Kesimpulan bahwa prototyping membantu memahami kebutuhan dengan cepat melalui umpan balik pengguna, dan kesimpulan dari Scrum itu lebih efisien dalam proyek dengan perubahan yang dinamis. Pemilihan model tergantung pada sifat proyek dan kebutuhan tim pengembang. Dan jadi kalau Anda mau membuat proyek yang skalanya rendah, menengah, itu bisa menggunakan prototyping. Kalau mau membuat dari skala tinggi hingga kompleks, itu bisa menggunakan Scrum dengan perubahan yang dinamis yang berubah-ubah. Sekian, terima kasih.